lawyer dan kamu mendapat kuasa untuk menjawab somasi, itu juga harus dipertimbangkan kedepannya itu tidak membuat klien kamu mengalami kerugian baik materi maupun imaterial. Sebisa mungkin diminimalis. Karena pernah ada kasus, mungkin sekarang juga pernah terjadi ya, waktu itu ada suatu catering di Semarang, dan catering itu zamannya itu tuh terkenal banget. Dia catering yang nomor 1. Pejabat manapun, orang kaya manapun, orang terpandang manapun di Semarang, Semarang ya, khususnya Semarang itu pesan ke catering itu. Tetapi pada order yang bermasalah itu, yang pesan order untuk makanan pernikahan itu adalah orang yang tinggalnya di Kudus. Mungkin karena merasa tidak cocok dengan yang ada di Kudus, dia pesan ke catering yang di Semarang yang terkenal itu. Oke, kita sebut aja catering Anggun ya. Nah, catering Anggun. Ketika pada hari H, catering Anggun itu ternyata salah prediksi dengan waktu ketika masakan dibawa dari Semarang ke sana, sehingga ketika pada acara hari H-nya itu hampir semua jenis item makanan itu basi. Nah, karena yang punya gawe itu adalah orang pejabat di lingkup Kudus, merasa malu gitu kan, akhirnya dia menyomasi catering itu, kemudian dia merasa dirugikan, merasa dimalukan, akhirnya dia mengirim somasi, kemudian akhirnya terjadi suatu kesepakatan, kemudian mungkin sudah bergening juga ya, tapi yang pastinya dia tidak mau menerima ganti rugi dalam bentuk materi, karena berapapun materi yang diberikan ke saya itu tidak akan bisa mengganti rasa malu saya. Itu loh, rasa malu saya itu, muka ibaratnya saya itu nggak malu gitu loh, menjamu tamu dengan kondisi makanan yang seperti itu, yang tidak layak dikonsumsi. Akhirnya permohonan maaf di beberapa media waktu itu zaman dulu Suara Merdeka itu kan barometer media di Semarang, Jawa Tengah, bukan Semarang aja tapi Jawa Tengah, dan itu kolomnya itu 1 halaman penuh. Jadi bisa bayangkan 1 halaman penuh itu berapa juta ya, kalian bisa lihat kalau di Suara Merdeka di koran itu 1 halaman itu berapa. Tetapi bahasa yang muncul dan pastinya dari pihak catering Anggun itu pasti juga menggunakan jasa lawyer atau konsultan hukum ya. Jadi bahasanya itu memang tidak ada permintaan maaf. Dengan ini catering Anggun menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada disebut tuan rumahnya pernikahan Bapak Abu Bakar, Ibu Sopo ini pada pernikahan Ananda siapa tanggal sekian, dikarenakan dia bahasanya yaitu prediksi waktu. Jadi kami kurang mencermati prediksi waktu, ketahanan masakan itu ketika sampai di acara. Jadi harus bisa ya. Jadi saya punya kasus sendiri nih, saya cerita kasus sendiri. Saya boleh ya cerita ya, saya nggak sebutin nama, saya samarin juga. Saya pernah punya kasus. Jadi itu hanya sekedar konsultasi ya. Saya tidak mendampingi karena kebetulan itu teman saya sendiri, itu menghubungi saya ketika saya sedang ada di luar kota, sehingga saya nggak bisa langsung mendampingi dia sebagai kuasa hukum. Saya hanya memberikan advice saja. Tapi waktu itu dia merasa memang cukup dia sendiri. Jadi pendampingan itu dia hanya didampingi oleh kakaknya yang bukan seorang sarjana hukum. Jadi ceritanya begini, teman saya suaminya selingkuh.
suaminya selingkuh itu dengan sahabat teman saya sendiri. Jadi sahabatan tapi main tikung di belakang gitu loh, dan rumahnya itu berhadapan-hadapan. Jadi ketika suaminya selingkuh dengan sahabatnya, dia sempat melakukan maksudnya menangkap basah ketika suaminya dan sahabatnya itu di hotel gitu loh. Terus akhirnya ketika dibawa ke ranah pidana, pasti polisi itu kan karena melihat kasusnya seperti itu kan mesti mengutamakan restoratif justice. Kalian tahu kan restoratif justice, perdamaian lah. Terus akhirnya ada kesepakatan, waktu itu dibuat suatu kesepakatan bahwa suaminya dan sahabatnya itu tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Nah, suatu persahabatan yang awalnya memang seperti saudara sebegitu dekatnya, akhirnya kan pecah karena kejadian itu. Akhirnya musuhan, omanya depan-depan. Buat temenku itu permasalahan itu sudah selesai gitu loh, sudah selesai dengan adanya perdamaian itu, sehingga dia menganggap sahabatnya itu udah nggak berbahaya lagi. Tetapi buat sahabatnya lain, karena dia malu, dia dendam nih sama teman saya. Nah, dia selalu memancing emosi teman saya, karena hadap-hadapan satu gang, otomatis kan setiap hari pasti akan ketemu, entah lagi belanja, bakul sayur lewat, atau neng pertemuan dawis pertemuan RT itu kan mesti tetap ketemu. Nah, itu memang sahabat saya selalu dipancing. Dulu dia pernah, waktu itu dia konsultasi saya, saran saya cuma kamu pindah rumah, tapi belum sempat dilakukan. Terjadi suatu kejadian di mana dia terpancing emosinya oleh sahabatnya itu, kemudian dia dia menyampaikan kalimat, sorry ya, saya bilang apa adanya ya, lonte ya kamu, biasa lonte kayak gitu. Terus kowe ini kan tukang rebut bojone wong bla 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 gitu. Nah, tragisnya itu dia teman saya menyampaikan itu adalah di hadapan banyak orang. Ada tukang sayur, ada pembantunya tetangganya lagi, ada pembantunya sahabatnya itu. Karena merasa memang tidak terima, dan karena memang dia mencari kesempatan, laporlah ke kepolisian. Nah, kemudian sahabat saya dipanggil. Waktu itu dia konsultasi ke saya, tapi saya di luar kota. Saya cuma memberikan advice, coba minta ke penyidik untuk diupayakan ada perdamaian. Waktu itu sudah dilalui, tetapi sama syaratnya, mereka minta lawan sahabat saya minta ada permintaan maaf. Saya tanya waktu itu, permintaan maaf kamu itu bagaimana, di surat media apa, kemudian seberapa besar gitu. Oh, dia mintanya di kolom kecil itu loh. Aku nggak masalah kolom kecil, orang kan nggak baca. Terus saya sudah pesan, kalimat itu jangan mereka yang buat, kamu yang buat. Kalau mereka yang buat redaksinya, kamu baca dulu, dan jangan sampai kamu itu ada kalimat yang memang secara eksplisit menyebutkan bahwa kamu itu memang salah gitu loh. Tapi teman saya waktu itu kan terus berapa kemudian kan nggak komunikasi lagi. Akhirnya ternyata memang betul, hanya kolom kecil itu kan kalau kalian lihat kan hanya 4 baris kan, kayak misalnya jual pickup tahun 2022 kondisi bagus. Iya betul. Tapi ternyata sahabatnya itu pinter juga, kolom kecil, tapi oleh dia difotokopi, diperbesar, ukurannya gede, template sak kampung, plak. Jadinya orang sekampung itu tahu, oh ya ada masalah. Berarti yang benar ki dia, karena dalam kalimat itu kan mengatakan bahwa tidak benar. Sahabatnya itu namanya Yuli ya, bahwa tidak benar Yuli itu seorang
perempuan yang tidak baik gitu toh, bahwa saya salah, saya menyampaikan ke ke orang, maksudnya ke beberapa orang bahwa Yuli itu adalah perempuan yang tidak baik. Itu kan kata-katanya kalimatnya terlalu vulgar. Jadi waktu itu terus saya tanya, dia kontak saya lagi ketika kejadian di tempel-tempel itu sudah terjadi. Terus waktu itu saya udah pesen loh, maksudnya kalimat itu jangan dibuat oleh sana, nego. Kalimat itu harus dibuat, kalau sebisa mungkin dibuat oleh pihak kita sendiri. Walaupun pada prakteknya seorang lawyer tidak akan mungkin mau, kalau dia mengajukan permohonan maaf lewat koran, ya dia pasti akan sudah buat redaksinya. Nah, pada waktu bargaining itu, tawar-menawar untuk perundingan, kalian harus berupaya menetralisir supaya kalimat itu tidak terlalu merugikan masa depan klien. Sama itu yang terjadi dengan yang saya waktu itu memang terjun langsung. Kalau teman saya itu kan saya hanya memberikan advice ya, karena saya nggak bisa turun langsung karena saya pas di luar kota. Kalau yang saya terjun langsung itu adalah teman kakak saya. Kakak saya seorang jurnalis media balap ya, nasional. Kemudian punya teman katakanlah Jerry waktu itu ada liputan balap motor se-Indonesia nasional, tingkat level nasional di Semarang. Waktu itu kan Marina itu kan jadi sentral untuk balap, termasuk balap nasional. Kalau kalian suka balap mesti tahu. Nah, waktu itu penyelenggara, istilahnya promotor penyelenggara di situ. Penyelenggara balap itu menyelenggarakan, biasanya kalau jurnalis itu ada malam keakraban. Jadi seorang promotor itu akan menjamu para jurnalis yang hadir di event itu yang meliput untuk malam keakraban. Nah, malam keakraban itu diselenggarakan di suatu klub. Pastinya begitu acara selesai, seremonial selesai, pasti pada clubbingan. Nah, ada media yang Jerry, teman kakak saya itu, ada media lain yang memang bersaing secara nasional. Dan itu memang sudah rahasia umum waktu itu. Media yang diikuti Jerry dan satunya media yang diikuti Yongki itu adalah media yang memang berseteru di dunia media. Nah, ketika diundang mereka clubbing, mungkin karena dentuman musik yang memang, dan udah kalau di clubbing kan mesti wine, minum, itu kan normal ya, orang minum. Nah, mungkin karena ada yang suka wine. Hah? Apa? Kalau clubbing kan nggak ono sing model sing apa, nek sing anu ki orang tua atau cap orang tua atau cap apa sing lokal nggak ada. Nek wine kan ada nek wine mewah. Mewah kan, merek-merek luar negeri gitu. Tapi sekali minum kan memang bikin orang deh kalau nggak kuat kan memang gitu. Tapi memang karena memang piye? Jadi gitu. Jadi mungkin karena musiknya semakin malam semakin itu, terus akhirnya Jerry dan Yongki ini nggak sengaja itu ada di area yang sama. Terus karena pengaruh musik dan itu nggak kerasa, terus akhirnya mereka itu senggolan. Senggolan memang karena orang berseteru ya, karena terbawa dalam dunia kerja, emosi, jorok-jorokan. Suasana di klub itu jadi geger karena terus akhirnya mereka memang jotos-jotosan. Karena nggak terima, mereka masing-masing akhirnya memang dilerai oleh aparat dan ini, tapi berbuntut pada media masing-masing karena merasa waktu itu mereka memang hadir sebagai jurnalis dari media masing-masing. Akhirnya waktu itu memang yang mukul Yeri dulu, tapi Yeri mukul itu karena memang ada kalimat yang keluar, sumpah serapah yang keluar dari si Yongki. Akhirnya saling melapor kan, mereka itu saling melapor ke kepolisian. Nah, kemudian akhirnya pimpinan media merasa memang perlu untuk melakukan suatu mediasi, dan waktu itu dimediasi oleh
promotor yang menyelenggarakan itu sebagai penengah mengadakan suatu perundingan. Akhirnya mereka memang tetap kekeh waktu itu untuk saling melaporkan untuk proses, tapi akhirnya termasuk oleh teman kakak saya itu memang saya memberikan advice kalau misalnya sampai sidang nih bro, berarti kan kalau misalnya bro penangguhan penahanan dikabulkan, oke lah masih bisa, tapi kan nggak mungkin pulang ke Jakarta karena kan TKP-nya kan ada di Semarang, itu kan wasting time, bro nggak bisa kerja. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pidana penjara, kena pidana, paling sedikitnya mesti kan tetap kena 1 tahun karena kan ada luka lebam. Terus memang bisa memperkarakan juga, tetapi akan lebih kuat pihak Yongki karena kan ada visum dan sebagainya. Nah, kan lebih ringan perkaranya yang dilakukan oleh Yongki daripada oleh Yeri. Mungkin kalau Yongki kenanya percobaan, tapi kalau panjenengan mungkin ya percobaan bisa, tapi akan lama. Kalau misalnya 1,5 tahun pun dia akan wajib lapor kan. Jakarta Semarang tuh duit loh, aku gitu. Iya, duit loh. Terus akhirnya tuntutannya hanya permintaan maaf. Tuntutannya itu permintaan maaf tapi di 5 media besar di Indonesia. Jawa Pos, Kompas Group, Suara Merdeka pasti karena di Semarang. Terus di 2 tabloid masing-masing. Saya nggak perlu sebutin ya. Sekarang ya bahasa almarhum karena sekarang medianya kan online semua. Udah collab semua tuh. Itu. Jadi itu akhirnya terus hasil kami diskusi akhirnya nego akhirnya oke, hanya di 1 media. Jadi baik kami akan memberikan permintaan maaf dengan kolom yang diinginkan, tetapi akhirnya dipres dari 5-3-2 akhirnya sepakat 1. Kolomnya waktu itu 1/4 halaman dan kalimatnya waktu itu kan memang yang dituntut di sana adalah menyebutkan nama pribadi dan nama media. Dan waktu itu kan kami keberatan karena ketika acara seremonial telah selesai, itu bukan acara dari promotor lagi. Jadi kami sudah lepas dari media masing-masing karena kan tag name juga nggak dipakai kan. Tag name panitia kan juga yang dari panitia kan juga tidak dipakai dan itu sudah lepas. Nah, itu yang menjadikan argumen dari kami memang itu sudah lepas dari media. Karena kalau misalnya nama medianya pun juga dicantumkan akan hancur itu media karena membawa nama media. Jadi kalau kamu seorang lawyer, kamu harus jeli untuk menyelamatkan. Oke, itu dilalui, itu buruk ya. Maksudnya permintaan maaf itu akan dibaca semua orang. Orang yang tidak tahu kejadian itu juga akan tahu. Tapi kamu harus berusaha menetralisir, membuat kalimat atau mengubah nego kalimat agar kalimat itu tidak berdampak terlalu buruk atau sangat buruk untuk masa depan. Karena kalau orang udah di sini tuh udah di Sulkata udah hancur. Misalnya kayak biasanya dicari Agus Supriyanto karena membawa uang tagihan PT apa. Mohon untuk segera datang ke kantor, itu kan kalian biasa baca. Nah, itu sebenarnya itu akan membuat mati ya karir dia. Dia akan ngelamar kerja dimanapun sulit karena udah di blacklist. Nah, akhirnya negonya kami yang berhasil dari 5 media nasional hanya menjadi 1. Kalau kolom memang sama, yang dituntut kolom sama. Tapi kemenangan kami adalah tidak menyebutkan media. Karena kalau media disebutkan jelas dia bakalan dikeluarin juga dari perusahaan. Dia ngelamar lain, pernah melakukan hal yang gitu. Jadi kalian harus berusaha meminimalis. Itu saya memberikan contoh yang berhasil dan tidak ya. Kalau teman saya, tapi saya nggak sebagai kuasa hukum ya, karena waktu itu saya nggak bisa turun dan dia merasa yakin, it's okay, aku rak popo ning koran kecik, iklan kecik, walaupun saya sudah pesan. Ingat ya, kalimat dibaca dan jangan sampai membuat kamu rugi, gitu loh. Rugi oke, karena ya memang berbuat, tetapi jangan
wis rugi, maksudnya ki ruginya tambah-tambah gitu loh maksudnya, berlipat-lipat gitu loh. Di luar bayangan teman saya ya gitu, pinter gitu, jadi difotokopi, tempel. Jadi tetangganya kan balik tanya, lu sing bener ki sing ndi to? Kayak memang selingkuh mbek bojomu, apa memang kowe sing cuma ngonekke lonte gitu kan. Jadi tetangganya yang awalnya pro ke dia jadi nggak pro ke dia. Dan dia malu juga karena kan namanya kan tertempel di orang sekampung baca. Itu. Jadi saya hanya menceritakan bagaimana yang tidak sesuai dengan rencana dan bagaimana yang sesuai rencana. Karena kalau yang teman kakak saya dari 5 unit media yang diminta hanya jadi 1, walaupun dengan kolom yang sama diminta, dan kemenangannya adalah tidak menyebutkan media yang bersangkutan. Jadi karena memang kami bisa membuktikan bahwa itu kan lepas, acara itu kan tidak ada dalam kegiatan promotor. Acara itu kan sudah selesai jam 21 sekian, di atas jam 21 sekian itu udah acara pribadi masing-masing. Karena mereka udah lepas nih, tag name udah lepas. Itu jadi advokat itu harus jeli ya, pengacara itu harus jeli bagaimana maksudnya untuk menyelamatkan atau membantu perkara kliennya. Jadi kalau kalian sidang pun jangan sampai ngantuk ya. Kamu ketinggalan 1, 2, 3 detik wes. Karena apa? Keselamatan, maksudnya kemenangan, keselamatan itu memang ada di tangan kamu. Jadi kalau jangan kaget kalau ketika kalian jadi advokat nanti klien atau keluarga klien itu akan menganggap kalian itu layaknya seorang dewa. Karena saya pernah mengalami juga, saya sudah pernah cerita. Seorang Gayus Lumbun pun pernah cerita, seorang itu sampai bersimpuh di Gayus Lumbun, tahu tuh? Hakim Agung, dulu mantan advokat. Hakim Agung, itu kan mantan advokat itu. Itu sampai ada memang orang mencium kakinya karena dia merasa memang hanya Gayus Lumbun yang bisa membantu dia untuk lepas dari perkara itu. Cuman ya kita harus memberikan pemahaman bahwa advokat itu bukan dewa, bukan Tuhan. Itu kurang lebihnya itu. Jadi somasi oke, tapi harus mengerti betul letak permasalahan, landasan hukumnya apa, baru kita lancarkan